I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Aurelia Baga dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 4C. Dalam video ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Materi yang pertama yaitu Pegadaian Syariah. Gadai dalam bahasa Arab disebut ran. Ran menurut bahasa adalah jaminan hutang gadaian, seperti juga dinamai al-habsu, artinya penahanan, sedangkan menurut syara artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Dalam definisinya, ran adalah barang yang digadaikan, rahin adalah orang menggadaikan, sedangkan murtahin adalah orang yang memberikan pinjaman. Dasar hukum gadai syariah adalah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. Rukun gadai syariah adalah yang pertama, ar-rahin atau yang menggadaikan adalah orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan. Yang kedua, al-murtahin atau yang menerima gadai adalah orang bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang gadai. Yang ketiga, al-marhun atau barang yang digadaikan adalah barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan uang. Yang keempat, al-marhun bih atau utang adalah sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun. Yang kelima, sigat, ijab dan qabul adalah kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Syarat gadai adalah syarat akid, baik rahin dan murtahin harus mempunyai kemampuan, juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan setiap orang yang sah melakukan jual beli gadai. Marhun bih atau utang dengan syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya. Bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi, rahin itu tidak sah. Marhun atau barang dengan syarat harus bisa diperjualbelikan, harus berupa harta yang bernilai. Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, harus diketahui keadaan fisiknya, harus dimiliki oleh rahin, setidaknya harus seizin pemiliknya. Sigat atau ijab dan qabul dengan syarat sigat tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan qabul, dan diam terlalu lama pada waktu transaksi, serta tidak boleh terikat oleh waktu. Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama harus diperjualbelikan, yang kedua harus berupa harta yang bernilai, yang ketiga marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah, yang keempat harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung. Yang kelima, harus dimiliki oleh rahin atau pinjaman atau gadai, setidaknya harus seizin pemiliknya. Produk-produk pegadaian syariah. Yang pertama, ran, yaitu pembiayaan dengan sistem syariah yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah dengan proses cepat, aman, menyimpannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik, sepeda motor, serta mobil. Yang kedua, amanah, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pembelian kendaraan
bermotor dengan pinjaman sesuai syariah untuk karyawan dan pengusaha mikro. Yang ketiga, ARUM, yaitu pembiayaan untuk memudahkan pengusaha kecil mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan masih dapat digunakan pemiliknya untuk membantu operasional usahanya. Yang keempat, ARUM Haji adalah pembiayaan dengan sistem gadai emas untuk pendaftaran haji. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah secara umum ialah pasar modal yang didasarkan pada pengertian syariah, di mana setiap transaksi surat berharga sesuai dengan ketentuan transaksi yang sesuai dengan Islam. Setiap aktivitas pasar modal syariah yang melibatkan perdagangan efek syariah, perusahaan publik yang terkait dengan efek yang diluncurkan, dan perusahaan profesional yang terkait dengannya, apabila produk dan proses mekanismenya sesuai dengan peraturan perundang-undangan muamalat Islam. Dasar hukum pasar modal syariah terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Prinsip-prinsip pasar modal syariah adalah: aktivitas pembiayaan dan investasi keuangan ialah kegiatan yang dilakukan antar pemodal atau investor pada wirausaha dalam rangka memberdayakan pemilik usaha dalam menjalankan tugas usahanya, di mana pemilik harta atau investor bertujuan agar mendapatkan laba. Berikut adalah pedoman umum. Yang pertama, pembiayaan dan penanaman modal dibatasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal yang bersifat unik dan menguntungkan sehingga keuntungan dapat dibagi. Yang kedua, uang merupakan alat untuk memperdagangkan nilai dan wirausaha akan menerima sebagian dari keuntungan yang dihasilkan oleh aktivitas perusahaan, sehingga pembiayaan dan penanaman modal akan menggunakan mata uang dan pembukuan yang sama. Yang ketiga, sementara akad antara pemodal atau investor dan wirausaha atau emiten dapat mengakibatkan kerugian tetapi juga bisa dihindari. Yang keempat, pemodal atau investor dan wirausaha atau emiten sebaiknya menghindari pengambilan risiko yang berada di atas kepastiannya, karena risiko tersebut dapat mengakibatkan kerugian yang dapat dihindari. Yang kelima, pemodal, wirausaha, bursa efek, dan organisasi yang mengatur diri sendiri lainnya tidak diizinkan untuk terlibat dalam kegiatan yang disengaja dapat mengganggu sistem pasar baik dari sisi penawaran maupun sisi permintaan. Produk investasi pasar modal syariah. Dalam hal investasi keuangan dalam syariah Islam harus terkait erat dengan sektor yang sebenarnya, yang disebut memiliki underlying transaksi. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan surat berharga seperti obligasi dan saham. Pada dasarnya, akad transaksi musyarakah dan mudharabah dapat digunakan untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga saham, namun obligasi syariah biasanya didasarkan pada gagasan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Peran dan fungsi pasar modal syariah. Pasar modal syariah salah satu perusahaan intermediasi keuangan yang paling penting pada perekonomian modern dan meminimkan peran terpenting dalam mengkualitaskan efisien sistem keuangan. Kemampuan pasar modal untuk menggerakkan dana dalam suatu perekonomian adalah salah satu alasan mengapa pasar modal pada suatu sistem keuangan intermediasi antar emiten dan investor difasilitasi oleh pasar modal.
Sekian itulah pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't fucking with these hoes out